Hatinya sehat, kantongnya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, walaupun ibu sangat sayang sama suaminya, tapi ketika bangun tidur tetap dia sebut alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Supaya amalnya hari itu bisa dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati Ketua beserta seluruh pengurus Yayasan Amal Soleh Hazma, para asatiz, para guru, hadirin hadirat, Bapak Ibu semua yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya berangkat ke Mesir dari Cengkareng pada tanggal 4 September tahun 1998. Tidak usah ditulis karena tidak ada peristiwa apa-apa. 4 September 1998, jumlah mahasiswa 74 orang, 75 orang, dibawa oleh seorang pembimbing dari kantor Kementerian Agama Pusat Jakarta, dan ada satu lulusan Al-Azhar yang mendampingi kami waktu itu. Jadi saya waktu itu mau berangkat ke Al-Azhar mau kuliah, beliau sudah LC, sudah tamat Al-Azhar, mau S2 ke Mesir, beliaulah mendampingi kami. Namanya Ustadz Dr. Fahmi Hamdi LCMA. Mohon berdiri Ustadz. Orangnya ganteng, baik, S1 Al-Azhar Kairo, S2-nya di Aljazair, S3-nya di Tunisia, PNS, dosen, lengkap, perfect, sempurna. Salahnya cuma satu, udah nikah. Sehingga mohon maaf adik-adik jangan kecewa. Tapi nikahnya baru sekali. Mohon maaf, saya takut ditonton istri beliau nanti marah. Jadi beliau ini senior saya. Kemudian ada lagi, ini adik-adik kelas saya, ada senior saya, ada Ustadz Ubaidillah. Mana Ustadz Ubaidillah? Masya Allah, tabarakallah. Tolong buka maskernya Ustadz. Nanti ketemu di jalan, mereka nggak kenal. Lalu kemudian ada Ustadz Rusdian Nur. Ini Ustadz kita semua. Lalu kemudian beliau ini sama-sama dengan saya di Mesir. Beliau sama dengan saya mengurus jamaah haji pada tahun 2002. Pakai baju biru langit, celana biru, namanya Temus, tenaga musiman. Mengurus jamaah haji. Gajinya satu hari waktu itu 150 rial kalau nggak salah. Kerjanya minta ampun mau mati, tapi berkhidmat untuk jamaah haji, untuk modal kuliah S2. Begitulah di perantauan saat itu. Tidak pernah terlintas di pikiran saya waktu itu bahwa kami nanti akan ketemu di Banjarmasin, ketemu keliling Kalimantan. Sedikit pun tidak terlintas. Waktu itu Ustadz tinggal di mana? Di Kalimantan. Bayangan saya Kalimantan itu adalah yang petanya seperti gambar burung atau ayam. Kita dulu TK, SD, ini Sumatera, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Papua, ini Jawa. Membayangkan Kalimantan itu jauh sekali. Gak terpikir akan datang tabligh akbar pengajian. Ternyata kami ketemu 2098, 2002 sama-sama haji, 2022. Sekarang sudah 20 tahun perjalanan. Ternyata udah tua juga kita Ustaz. Beliau adalah Ustadz Hatta. Berdiri dulu Ustadz Hatta. Jadi ustadz-ustadz inilah yang mengatur jadwal saya selama di Pulau Kalimantan.
Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Itu yang nyusun Ustaz Atta. Banyak orang yang senang dengan Ustaz Atta, tapi banyak sekali yang benci karena nggak dapat jadwal. Mohon maaf berumah Ustaz Atta. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Mohon maaf dengan istri Ustaz Atta, karena waktunya banyak sekali tersita. Doakan Ustaz Atta sehat badan, panjang umur. Karena beliau kalau udah ngurus saya, menjemput di airport, masuk ke mobil, bawa ke lokasi acara, membangunkan tidur malam karena saya ketiduran. Bangun Ustaz, kita mau pengajian. Habis pengajian tidur lagi, bangunkan lagi, ngasih pakaian. Ini bajunya warna ini, nanti acara ini warna ini. Jangan sampai bajunya sama, dikira jamaah nggak ganti baju. Sampai ke situ, megangkan sorban, megangkan peci. Padahal beliau senior saya, kakak kelas saya di Al-Azhar. Beliau 96, saya 98. Tapi hari ini Masya Allah, Tabarakallah, hanya Allah yang membalas kebaikan Ustaz Atta. Saya tidak berani datang ke satu daerah kalau diurus orang lain. Kayak saya takut dijual orang. Sekarang banyak orang jual Ustaz. Ustaz pun dijual juga. Memang Ustaz pernah kena beberapa kali kena jual. Makanya kalau tim itu bukan dari orang yang saya kenal, saya nggak berani. Kenapa saya berani masuk Kalimantan? Karena ada orang-orang baik ini. Tapi saya nggak mau datang ceramah pulang, datang ceramah pulang. Saya nih Ustaz, bukan artis. Walaupun kemarin waktu naik ke pegunungan Meratus, kata yang Islam, itu guru kami. Kata yang non-muslim, bagi kami dia itu bukan guru, dia itu artis. Karena mereka mungkin nonton di TikTok, di YouTube banyak potongan ceramah. Terserahlah. Yang penting saya nggak mau datang pulang, datang pulang. Saya mau datang dan meninggalkan sesuatu. Karena yang namanya dakwah itu mesti datang, nginap, ceramah, ngelihat masyarakat hidup bersama. Tapi kalau saya tinggal di Kalimantan hidup bersama, berarti saya mesti buka cabang. Ini kalau ditonton yang di rumah bahaya. Maka gimana caranya Ustaz Atta supaya saya punya peninggalan sesuatu di Kalimantan? Jangan sampai saya datang pulang, saya mati selesai. Saya mau meninggalkan sesuatu Ustaz Atta. Kata Ustaz Atta, ada tanah. Ini kita wakafkan untuk mendirikan pondok pesantren. Mantap Ustaz Atta. Akhirnya saya pun datang. Itulah acara pemotongan batang kayu. Itu sebetulnya beberapa kali potong nggak putus. Yang nggak putus nggak diupload. Dipotong videonya. Saya tadi nonton terkesan seperti nonton bareng di bioskop ya. Langsung datang Ustaz Somad, putus. Luar biasa. Lalu kemudian peletakan batu pertama dan lain sebagainya. Progres ke depan nanti bangunannya seperti apa. Dari mulai TK Quran. Saya maunya dari bawah Ustaz Atta. Jangan langsung perguruan tinggi, jangan langsung sekolah pesantren. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kenapa mesti ada ijazahnya? Karena kita tidak mau anak-anak ini nanti mau kuliah nggak ada ijazah. Kenapa mesti ada ijazahnya? Mereka mau jadi pengacara, mereka mau jadi polisi, mereka mau jadi tentara, mereka mau jadi lawyer, mereka mau jadi dokter spesialis. Gimana kalau nggak ada ijazah? Baca kitabnya jalan, hafal Quran, punya ijazah. Ustaz Atta setuju. Tapi ini kan mesti ada payungnya. Mesti ada payungnya. Kalau nggak ada payungnya nanti kita ditangkap polisi karena melanggar aturan hukum. Nah, payungnya itu mesti ada yayasan. Ustaz Atta nanya, yayasannya apa? Langsung di otak saya, Ustaz Hatta. Ya udah, Hatta Zurtumul Maqabir. Ini nanti jamaah jadi takut cerita kubur. Maka disingkat jadi Hazma. Masya Allah, singkatannya. Nggak apa-apa kalau ibu nanti punya anak laki-laki mau dikasih nama. Siapa namanya? Hazma. Kepanjangannya Hatta Zurtumul Maqabir. Maka jadilah Yayasan Amal Soleh Hazma Hatta Zurtumul Maqabir. Artinya apa? Sementara sampai ke kubur itu kita mesti beramal soleh, bukan somat. Amal soleh.
Jadi setelah berdirinya, nama pesantrennya apa kita buat? Yayasannya Yayasan Amal Soleh Hazma. Itu payung hukumnya. Mau buat TK, SD, SMP, SMA, panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan berdiri sekolah tinggi agama Islam. Siapa yang akan jadi pimpinannya, dosennya? Pak dosen kita, dosen di pasca sarjana. Ilmu masalah kampus ada di kepala dia semua. SDM-nya ada, LC ada, MA ada, doktor ada, hafal Quran ada. Tinggal lagi kita action jalannya. Tapi ini tidak bisa kalau hanya sekedar Abdul Somad. Kalau Ustadz Abdul Somad memikirkannya semua, ini makin kurus. LCMA lagi cemas memikirkan yayasan. Nah, maka kita bekerja sama bersama-sama membangun ini semua. Lalu kemudian tidak boleh yayasan mengumpulkan zakat, itu nggak boleh. Itu melanggar aturan. Alhamdulillah tabarakallah, keluarlah SK dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Yayasan Hazma masuk sebagai UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Tapi kata-kata yang diungkapkan oleh Pak Ketua Basnas tadi, kalau ibu bapak perhatikan, saya dengar itu satu persatu katanya. Ini pengumpulan khusus hanya untuk Nurul Azhar Kalimantan. Bisa diulang lagi kata sambutannya. Artinya apa? Tidak boleh dibawa Abdul Somad ke Riau. Jamaah sekalian, kumpulkanlah penggalangan dana. Duitnya dibawa oleh Abdul Somad ke Riau, melanggar hukum, tangkap polisi. Maka uang bapak ibu semuanya untuk beli 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, untuk membangun kelas dan asrama, untuk para santri, papan tulis, kursi, bangku, seperti gambar yang sudah kita lihat. Itu semuanya kembali ke Nurul Azhar Kalimantan. Saya dulu sudah pesan sama Ustadz Atta, kalau bisa Ustadz Atta, saya jangan lagi nginap di hotel Ustadz Atta. Seperti saya kalau ke Jambi, saya nginapnya. Jadi seluruh jadwal saya se-Indonesia ini Bapak Ibu, itu diatur oleh alumni Azhar. Aceh setahun 2 kali. Jadi saya kasih jatah. Ke Aceh 2 kali, Medan 2 kali, Kepulauan Riau 2 kali, Sumatera Selatan Bangka Belitung 2 kali, Jakarta 2 kali. Nah ini 2023. Supaya saya nggak datang bolak-balik pesawat meledak saya mati. Jadi dipadatkan semuanya jadwal. Semua permintaan yang ada di Kalimantan Selatan dipadatkan jadi satu. Saya datang hari Kamis, pulang hari Ahad. Ini pengajian terakhir. Terakhir untuk kunjungan ini maksudnya. Maka dibuatlah namanya kajian eksklusif. Nanti ibu ditanya sama anaknya, Mama, eksklusif itu apa? Eksklusif itu masih saudara legislatif. Eksklusif artinya tertutup. Kalau di masjid di Tanah Lapang tablik akbar terbuka namanya inklusif. Eksklusif tertutup, nggak boleh nambah. Sudah dijaga oleh bodyguard kita. Siapapun nggak bisa masuk, tertutup. Kenapa? Karena yang mau dibahas pembicaraan khusus tentang bagaimana Nurul Azhar ke depan. Sebetulnya kalau mau dibuat judul, nggak ada judulnya. Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan kita? Hubungan kita ini akan kita bawa ke surga Jannatul Firdaus. Jadi ke depan kalau Nurul Azhar siap, yayasannya Amal Soleh Hazma. Pengurusnya itulah tadi ustadz-ustadz yang saya minta berdiri supaya bapak ibu ngelihat wajahnya. Oh, orang baik-baik. Yang agak kurang baik cuman Ustadz Somad aja. Lalu kemudian namanya Nurul Azhar. Nur artinya cahaya. Al-Azhar tempat kami belajar dulu. Kami ingin cahaya Al-Azhar, universitas tertua di dunia itu, barokahnya sampai ke Kalimantan insyaallah. Amin. Walaupun Nurul Azhar ini sebetulnya terlambat 100 tahun. 100 tahun yang lalu cahaya Al-Azhar sudah sampai ke Amuntai, yaitu pesantren Rasyidiyah Khalidiyah
didirikan oleh Kiai Haji Abdul Rashid tahun 1922. 100 tahun yang lalu Nurul Azhar itu sudah memancar. Ini hanya ingin ada cahaya-cahaya yang baru, karena zaman berganti, musim berubah, dan kita semua ingin mati meninggalkan sesuatu, insya Allah. Amin. Saya Pak Ustadz nggak kaya, nggak bisa meninggalkan tanah 10 hektar. Kan bisa meninggalkan 2-3 sak semen. Semen pun nggak bisa Pak Ustadz. Batu bata bisa. Batu bata nggak bisa. Batu kerikil. Batu kerikil nggak bisa. Kirimkan pasir. Judulnya Ketika Pasir Berbisik. Pasir-pasir itu akan bertasbih, bertahmid, bertakbir pagi, petang, siang, dan malam. Saya ini nggak penghafal Quran Pak Ustadz. Bisa nggak saya dapat pahala penghafal Quran mengalir sampai hari kiamat? Bisa. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sumur, bor, maka mengalir pahala penghafal Quran kepada kita. Untuk almarhumah ibu saya, untuk almarhum ayah saya, untuk almarhum anak saya, untuk almarhum bapak saya, untuk almarhum adik saya. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, apa atasaddaqu anha, kalau saya sedekah pahalanya sampai enggak untuk almarhum? Kata Nabi, sampai. Ayu shadaqatu afdal, apa sedekah yang paling bagus? Saqiyul ma', memberi air minum. Maka sumur bor buatkan. Sumur bor dipakai untuk masak nasi, untuk minum, untuk sholat, untuk mandi, untuk wudhu. Tapi jangan nanti selesai acara Ustaz Atta nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad, Waalaikumsalam, udah sampai Riau, Alhamdulillah. Alhamdulillah semua jamaah sudah ngasih sumur bor. Jadi kolam renang yayasan itu. Nah, tentu kita bekerja sama, apa yang bisa kita bantu semuanya. Apa yang bisa kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Ustaz Somad dapat apa dari yayasan ini? Enggak ada. Ada nama Ustaz Abdul Somad di dalam. Saya mau dibuat jadi pembina dalam yayasan. Saya khawatir pas rapat umum enggak bisa datang, rapatnya terkendala. Pas perlu tanda tangan, Abdul Somad datangnya setahun sekali. Minta tanda tangan, habis duit untuk beli tiket. Maka saya sebagai penasehat, konsultan, tapi keberadaan saya di Nurul Azhar zahiran wa batinan, spiritual, material, moral, semuanya ikut insyaallah bersama Nurul Azhar. Allahu Akbar. Saya cuma mau satu. Ketika bapak ibu, anak-anak, adik-adik, santri-santri, guru-guru mendengar kabar Abdul Somad mati di Pekanbaru Riau, semuanya mengirimkan Al-Fatihah. Cuma itu yang saya inginkan, tidak ada yang lain. Apa yang mau dibawa? Mati, peci tinggal, sorban tinggal. Nggak ada sampai hari ini Ustadz ninggal dikasih mikrofon, biar malaikat maut tahu, nih Ustadz nggak usah diperiksa. Semua kita akan mati menghadap Allah. Kiriman Al-Fatihah dari santri-santri Nurul Azhar Kalimantan. Setiap mereka murojaah, mereka baca Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'am. Cuman itulah yang saya harapkan. Hidup ini bukan lama. Hidup ini sejenak. Cuman lewat di pinggir jalan seperti orang merantau. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Dan Ustadz Atta, Masya Allah, Tabarakallah, anak-anaknya juga di bidang ini. Anaknya yang pertama, Ananda Sarah, sejak dari mulai SMP-nya di Kairo. Jadi beda dengan kami. Kalau kami memang kuliahnya di Mesir. Beliau luar biasa, anaknya dikirim ke Kairo. Sekarang sudah kuliah. Doakan supaya selesai kuliahnya cepat. Dari mulai SMP, SMA, kuliah di Kairo. Anak nomor 2, Ananda Rania, mondok di pondok pesantren tempat Ustazah Fatimah di Ponorogo, namanya pesantren Tahfiz Quran Al-Muqaddasah. Jadi saya setiap ke Muqaddasah sudah 2 kali ketemu dengan Ananda, menjenguk Ananda dari Ustadz Atta. Tinggal anak beliau yang paling kecil nomor 3 pun mau dikirim juga, karena beliau mau jadi pengantin baru lagi. Semua anak-anak sudah pergi, kembali back to basic, kembali nol. Begitu beliau mendidik anak. Jadi anak-anak, jadi kalau beliau mendirikan pesantren, kalau beliau nanti berkata, masukkan anak kita ke pesantren, kirim anak kita ke Al-Azhar, nanti orang nanya, anak Ustadz sendiri? Anak saya di rumah aja. Beliau lebih dulu berbuat, baru beliau berkata.
Bahkan beliau tidak terlalu banyak berkata-kata, tapi beliau lebih banyak action daripada berkata. Yang banyak ngomong tuh saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekaguman saya kepada sahabat-sahabat saya di Kalimantan Selatan, walaupun nampaknya saya ngomongnya di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, tapi sesungguhnya ucapan saya ini direkam, diupload, ditonton seluruh teman-teman alumni Azhar dari Sabang sampai Papua. Mudah-mudahan saudara-saudara kami alumni Azhar terinspirasi dengan cerita yang ada dari Kalimantan Selatan ini, insyaallah. Nanti yang di sana, yang di sini, yang di timur, yang di barat meniru, datang mereka kemari. Jadi kalau Bapak Ibu cepatkan selesaikan pembangunan pesantren ini, lalu kemudian anak-anak bisa belajar. Kami cuma lihat gambarnya aja tadi Pak Ustadz. Datang ke sana, lihat dengan mata kepala, ambil gambar, share kemana-mana supaya menjadi iklan. Saya mau setelah ini dapat berita dari Ustadz Atta. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Kemarin setelah kita pengajian eksklusif, berdatangan jamaah ke Nurul Azhar. Ada yang nanya mana kelasnya, berapa yang perlu dibantu, berapa sak semen, berapa batu bata, berapa sumur bor, berapa tanah lapang. Semuanya membantu? Enggak, nanya-nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu diberikan Allah kelapangan rezeki pagi, petang, pulang malam sampai nggak sempat ngurus keluarga, cari uang pontang-panting. Begitu meninggal dunia semuanya tinggal. Belum pernah saya lihat orang mati bawa surat tanah. Belum ada orang mati bawa kartu kredit. Belum ada orang mati bawa tabungan bank ATM. Yang dibawa cuman kain putih. Semuanya tinggal dipakai oleh ahli waris. Suami akan mengambil jatahnya 50% gono gini. Anak akan mengambil. Anak ibu akan mengambil warisan. Laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Anak ibu mungkin gak terlalu ganas, tapi menantu sudah siap-siap. Bukan saya mau membuat ibu jadi benci mantu, bukan. Cuman saya mau ngajak berpikir, yang kita tinggalkan ini apa? Kalau sempat membelikan, buatkan kelas, anak-anak baca Quran di sana. Jam 4 subuh anak-anak sudah bangun tahajud, Bu. Jam 4 subuh, begitu kita buat aturan pesantren. Mandi, bangun, ngapal Quran, sholat tahajud, witir, zikir nunggu azan subuh, sholat tahiyatul masjid, qabliyah subuh, sholat subuh, habis subuh murojaah ngurang hafalan sampai waktu makan, habis makan masuk kelas, belajar sampai zuhur, dari zuhur ke asar sore belajar lagi, habis asar ke maghrib olahraga, dari maghrib ke isya murojaah ngulang hafalan, dari isya ke jam 10 malam ngulang lagi baca kitab, barulah jam 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Jadi amalnya mengalir 24 jam, 24 hours unlimited edition. Begitulah. Saya tidak ustadz, saya tidak profesor, saya tidak guru, saya tidak hafal Quran, tapi saya ingin dapat pahalanya Pak Ustadz. Support pembangunan pesantren, pahalanya mengalir, dapat. Tapi kalau sudah bantu pesantren, tetap bangun malam tahajud. Jangan nanti pas ditanya istrinya, abang gak sholat tahajud. Yang penting kita bantu, pahalanya udah ngalir. Artinya kita dapat dua-duanya. Amal kita, amal pokoknya ada, amal yang mengalir dari adik-adik anak-anak kita ada. Sampai kapan ini? Sampai hari kiamat. Karena tanah wakaf yang kita lihat tadi itu 3. La yuhabu, nggak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Wakaf tidak boleh hilang. Karena kalau hilang namanya bukan wakaf. Wakaf tidak bisa diwariskan, wakaf tidak bisa dihibahkan, wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Dia adalah wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dikelola oleh yang disebut dengan nazir, pengelola wakaf. Itulah namanya Yayasan Amal Soleh Hazma. Rukunnya 4. Yang pertama yang berwakaf, Bapak Ibu. Yang kedua yang nerima wakaf.
Yayasan Hazma. Yang ketiga, benda barang yang diwakafkan, tanah, bangunan, kelas, masjid. Yang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ini untuk Yayasan Hazma, semoga bermanfaat untuk umat. Aku terima, sah, maka menjadi amal jariah. Dan kami tak ada mendapat keuntungan profit apapun dari program ini, ikhlas lillahi ta'ala. Doakan supaya para asatiz kita sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Saya dibawa jalan-jalan ke kediaman Ustadz Atta. Ini ternak ayam organik, ini ternak lele, ini tabung gas. Jadi Ustadz Atta makannya itu bukan dari pesantren, bukan dari dakwah. Beliau ini bisnismen. Jadi saya udah ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Oh, ada ayam organik. Ada ayam organik nih, ayam yang sehat. Nanti tanya Ustadz Atta. Saya takut salah jelaskan. Ustadz Atta pun bingung. Perasaan kemarin nggak ada begini. Ada lele, ada tabung gas, dan usaha-usaha lainnya. Beliau berusaha, hasil usahanya itu dipakai untuk dakwah, dipakai untuk support pesantren. Jadi ke depan insya Allah saya optimis ini program akan baik. Tapi kita tidak katakan ini pesantren fakir, miskin, anak yatim gratis. Kita tidak bilang begitu. Karena kalau kita katakan ini adalah pesantren fakir miskin, anak-anak yang belajar ke sana nanti dia nggak percaya diri. Pas ditanya dari mana? Kami dari pesantren fakir miskin. Bawaannya mau mati semua. Kita mau anak-anak ini bisa bangga mendongakkan kepala. Dari mana? Kami dari pesantren Nurul Azhar Kalimantan yang didirikan oleh doktor-doktor, LC-LC, profesor, oleh ustadz-ustadz kami. Bangga dia. Itu yang mau kita inginkan. Tapi diam-diam yang yatim, yang duafa, yang nggak mampu kita gratiskan tanpa yang lain tahu. Pakai subsidi silang. Karena kalau kita buat besar-besar, pesantren fakir miskin untuk duafa, malu alumninya. Gak punya percaya diri. Apalagi nanti pas dia udah lajang, pas mau nikah, ditanya sama calon mertua, dari mana? Nurul Azhar. Gak jadi, Pak. Kenapa? Yatim duafa. Kita mau anak-anak ini bangga. Tapi nanti begitu dilihat, oh ini biayanya sekian karena duafa. Lalu yang memenuhinya mana? Itulah dari zakat yang terkumpul tadi. Maka kalau Bapak Ibu punya tabungan 100 juta, amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Punya tabungan 100 juta, keluar zakat malnya 2,5%. Berapakah 2,5% dari 100 juta? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5%-nya 2,5 juta. Jadi dalam setiap setahun, satu haul putaran Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, maka setiap tahun itu keluar 2,5%, 2,5 juta. Yang punya perhiasan gitu juga, emas, gelang, cincin, jam, anting, subang, rantai, gelang kaki, kanan, kiri, kumpulkan semua, ada emas di gigi, copot. Timbang, keluarkan 2,5%. Tapi katanya perhiasan emas itu nggak ada zakatnya, Pak Ustadz. Kalau menurut mazhab Hambali dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Tapi kalau menurut tiga mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kalau nisabnya sampai 200 misqal, 200 misqal itu sama dengan 850 gram. 850 gram itu sama dengan sekilo kurang 1,5 ons. Ibu-ibu yang kalau pergi kondangan wajahnya merah karena antingnya 2,5 ons. 2,5 ons sini, 2,5 ons sini, 2,5 ons sini, 2,5 ons sini. Kalau mau pergi undangan, datang orang minta sedekah, maaf ya, nggak ada uang kecil. Itu kalau sampai 850 gram sekilo kurang 1,5 ons, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Mau pakai mazhab Hambali sekali seumur hidup nggak pakai nisab.
mau pakai Syafi'i, Maliki, Hanafi, ditunggu sampai, tapi saya anjurkan nggak usah nunggu sampai 1 kilo kurang 1,5 on. Jadi berapapun yang ada. Kalau laki-laki asal punya emas, tidak dilihat perhiasan, karena laki-laki nggak boleh pakai perhiasan emas, keluarkan 2,5%. Ustaz Somad, ya boleh nanya? Boleh. Di rumah saya emas ada 50 kilo. Siapa? Suami saya. Itu nggak ada zakatnya. Itu Mas Parno. Mohon maaf Pak Parno, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada zakat tanaman, ada zakat madu, ada zakat rikas barang temuan. Kalau Bapak Ibu di Kalimantan Selatan nggak bayar zakat, Bapak Ketua Basnas nggak tahu. Kita nggak ada periksa berapa tabungan syanu, kita nggak punya kekuasaan. Kita hanya mengimbau, kepala daerah hanya buat perda, Ustadz Somad hanya ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tapi orang yang nggak mengeluarkan zakat, ini true story, kisah nyata. Kebetulan kawan saya menjadi pengurus Basnas. Datanglah ke rumah orang kaya. Rumahnya besar, mobilnya mahal. Diperkirakan ini rumah sekitar 10 miliar, mobilnya 2 miliar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kelihatannya Pak Haji ini orang mampu, rumahnya mahal, mobilnya. Kami dari Basnas mau ngutip zakat Pak Haji. Kata Pak Haji, saya ini belum bisa bayar zakat karena semuanya utang. Rumah nih utang, mobil nih utang. Padahal secara fikih, utang rumah dengan utang mobil tidak menghalangi untuk zakat. Yang dimaksud orang banyak utang gak bayar zakat itu kalau utang terkait dengan usahanya. Jadi kalau dia ternak ayam, ternak lele, ada utang terkait bisnisnya, itu yang menghalangi zakat. Adapun utang rumah, utang mobil gak nyambung. Tapi karena dia gak mau bayar zakat, ya apa boleh buat? Ya baiklah Pak Haji. Kalau Pak Haji gak mau, ya gak apa-apa. Kawan saya pun pulang. Hari berganti, musim berubah. Tiba-tiba datang tuh Pak Haji. Karyawan bilang, itu ada yang datang. Alhamdulillah, berarti sudah terbuka pintu hidayah. Begitu sampai masuk dia nanya, Dek, ada nggak zakat untuk saya? Begitu cepatnya Allah membalikkan. Yang dulu nggak mau berzakat, langsung jadi fakir miskin. Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja. Jadi yang nggak mau bayar zakat, ya lihat aja lah 2023. Uang yang tidak dizakatkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Karena dia seperti air yang disimpan di dalam tabung. Tabungnya ini 600 ml. Kalau dia udah lebih, dia akan tumpah sendiri. Begitulah uang yang tidak dizakatkan. Akan keluar dengan caranya sendiri. Uangnya disimpan di dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kebakaran, hilang. Nangis ke kantor Basnas. True story, kisah nyata. Macam-macam. Saya di Basnas ini Pak Ketua, pulang dari Maroko tahun 2008. 2009 dikasih SK, Abdul Somad diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Provinsi Riau, bagian yang ke kantor-kantor sosialisasi. Jadi saya penasaran, saya kan masih anak baru, anak kecil baru pulang. Saya tanya Pak Ketua Basnas, Pak Ketua, iya, saya kok diangkat jadi tim sosialisasi? Kehebatan saya emangnya apa? Suara Ustadz keras. Masuk kantor, keluar kantor. Habis semua kantor dinas, kantor badan, kantor, semua kantor yang ada di Jalan Sudirman itu. Habis semua Ustadz Somad masuk sosialisasi. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Begitu selesai, apa kata karyawan? Mohon maaf Pak Ustadz, kami ini fakir miskin. Loh, kalian kan PNS. Karena SK kami sedang disekolahkan ke bank. Kami ini ke kantor tinggal tanda tangan aja lagi Pak Ustadz. Gajinya sudah habis. Padahal dia sudah ngambil uangnya duluan. Inilah orang kaya bermental fakir. Di sini nggak ada. Dulu memang pernah ada tapi udah meninggal semua dah. Yang ada nih baik-baik semua. Ada orang kaya nggak mau berzakat. Duitnya 100 juta di bank. Zakatnya 2,5%.
Disimpan itu uang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, sakit lutut. Dibawa ke tukang pijat, makin sakit. Dibawa ke akupunktur, ditusuk pakai jarum, makin sakit. Akhirnya pergilah ke Malaka, Malaysia, naik pesawat, diperiksa sama dokter, pakai martil kecil. Ayah, lapuk lah lapuk, kata dokter Cina. Rupanya batok lutut sudah lapuk, mau diganti batok dari besi, diganti. Harganya berapa? Harganya sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Jadi yang nggak mau berzakat silakan aja simpan. Tapi pulang dari sini nanti pas makan siang rasakanlah lutut dari mulai Walaupun video ini ceramahnya di Yayasan Amal Soleh Hazma, tapi Pak Ketua Basnas boleh potong video yang menakut-nakutkan ini, nanti di-share untuk manfaatnya untuk kita semua insyaallah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menumpuk harta emas perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak dikeluarkannya zakatnya untuk menolong agama Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan mereka kabar azab yang menyakitkan, menakutkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya itu nanti dibuat mendidih. Sedangkan lilin panas aja kena ke kulit sakit, apalagi emas perak dibuat mendidih. Fatukwa biha jibahuhum, ditempelkan, ditimpakan ke kening. Wa junubuhum, ke usus. Wa zuhuruhum, ke pundak. Kening, usus, pundak. Ada yang menafsirkan ini kan azabnya di akhirat, betul. Tapi ada satu yang menafsirkan ditempelkan ke kening, stres, depresi, gak bisa tidur malam gara-gara gak berzakat. Wa zuhuruhum, pundak, sakit tulang. Wa junubuhum, usus, sakit mah akut yang gak berkesudahan. Jadi memang penyakit-penyakit ini datang dari sebab tidak mau berzakat. Bayar zakat kemana? Ke Basnas. Kalau bayar zakat ke Hazma, masuk dalam Basnas karena sudah punya izin dari UPZ, diangkat sebagai unit pengumpulan zakat, jadi resmi. Maka saya berani ngomong, kalau enggak saya sudah melanggar hukum, bisa jadi temuan, bahaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakaf sudah saya jelaskan, zakat sudah saya jelaskan. Adapun infak, kirim uang, infak yang bentuknya materi, benda itu infak. Adapun sedekah umum. Makanya ayat zakat bunyinya sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu umum. Kami ini fakir miskin, Pak Ustadz. Gak bisa ngasih uang, gak bisa ngasih sumur bor, gak bisa ngasih tanah, gak bisa ngasih wakaf. Kami pun gak berzakat. Adilnya agama Allah. Islam ini agama yang adil. Bagi yang gak sanggup berzakat, berinfak, maka dia bisa bersedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Ikut gotong royong, ngaduk semen, ngecor. Nanti bagi masyarakat sekitar kita ajak bersama, kita buat tabligh akbar, kita buat pengajian. Ikut dia gotong royong, mencangkol, menggali tanah, ngaduk dan lain sebagainya. Bagi ibu-ibunya pula mengantarkan teh manis, bakwan dan lain sebagainya. Ini semua bagian. Nggak sanggup juga, datang hanya senyum. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pun sedekah. Dulu memang susah sedekah pakai senyum karena pakai masker. Sekarang, tapi jangan gara-gara ini lalu semuanya datang ke sana hanya untuk senyum aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya amat sangat senang, berbahagia melihat video tadi, melihat para asatis berkumpul, melihat jamaah semua datang, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang ada dalam pikiran Abdul Somad mereka paham. Oh, pantesan Ustaz Somad itu datangnya setahun sekali. Ternyata jadwalnya dipadatkan dalam 3 hari. Datangnya hari Kamis, pulangnya hari Ahad, menjenguk Nurul Azhar. Ke depan Ustaz Somad jangan lagi nginap di hotel,
Kenapa Ustaz nggak mau nginap di hotel? Udah pakai peci, pakai koko, pakai batik, pakai sorban. Gayanya Ustadz mau ceramah. Sampai di lift ketemu dengan orang yang bajunya belum selesai dijahit. Resleting belum dipasang. Terpaksalah Ustadz Somad pakai kacamata hitam. Biar supaya dosanya setengah. Tapi kalau nanti tinggalnya di pondok, apa itu Ustaz Somad cuma ngomong aja. Mana mau dia tinggal di pondok? Saya kalau di Jambi, mana tinggal di hotel. Jadi Jambi tinggalnya di pondok. Dibangunkan rumah dari kayu, ada kamar, tempat tidur, ada toilet, nginap, makan sama santri. Bersama, nikmat, adem, nyaman. Begitu yang saya inginkan. Setiap provinsi yang saya datangi, saya mau nginap di pondok. Dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, wilayah timur Indonesia. Mohon Bapak Ibu doakan supaya niat ini tercapai. Supaya Abdul Somad jangan cuma datang pulang, datang pulang, datang pulang, datang pulang, selesai. Kalau sekitar masalah pahala, kita dapat pahala. Tapi kita ingin amal jariah mengalir sampai hari kiamat. Anak cucu bapak ibu pun nanti akan punya kenangan. Itu Nurul Azhar, itu kakek kami, nenek kami dulu datang ke sana. Kamu kok tahu? Fotonya ada. Makanya fotonya dicetak. Jangan cuma upload selesai. Nanti kalau Facebook innalillah, masih ada Instagram Pak Ustadz. Instagram juga innalillah. Instagram saya yang dulu 9 juta, innalillah. Yang sekarang ini masih 7 juta. Saya cuma mau ngasih tahu yang belum follow segera follow. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Ustaz Somad ini cuma ngomong aja di Kalimantan suruh bangun pondok. Dia sendiri di Pekanbaru gimana? Di Pekanbaru namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang ngelola siapa? Kawan-kawan alumni Azhar juga. Sudah berjalan 2 tahun. Programnya, program bagi-bagi beras, program rehab rumah, program setiap adik-adik yang mau belajar ke Al-Azhar diberi pembekalan, diberi penjelasan, diantar ke airport. 1 orang dikasih 2 juta. Kemarin sekitar 100 orang kali 2 juta berarti 200 juta. Kenapa alumni Azhar ini buat seperti itu? Membalaskan sakit hati Abdul Somad yang dulu waktu berangkat enggak diantar ke airport dan pulangnya enggak dijemput. Datang enggak dijemput, pulang enggak diantar, seperti hantu. Makanya saya katakan adik-adik kita mesti kita undang, kita beri pembekalan, kita briefing, kita kasih uang saku, kita antar berangkat. Yang mau pulang nanti jangan langsung pulang kampung. Dia mesti magang dulu di tempat kita 6 bulan. Bagaimana cara buat yayasan, bagaimana manajemen pesantren. Nanti udah siap baru pulang kampung. Supaya nasibnya jangan seperti kita dulu, pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Begitu kami terhadap adik-adik kami. Membalas sakit hati kami ketika kami pulang dulu. Maka nanti adik-adik kita yang pulang, dia magang dulu di Nur Azhar, belajar bagaimana. Belajar Islam di Al-Azhar sudah cukup. Fikih, usul fikih, bahasa Arab, tafsir, hadis. Tapi bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara buat pesantren, bagaimana lika-liku penggalangan dana, fundraising. Itu ada ilmu khusus. Mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, maka adik-adik kita yang sedang belajar di Al-Azhar Mesir, pulang mereka nanti ada tempat berpijak. Kalau ditanya orang kampung bisa jawab, kamu di mana sekarang? Saya sedang ngajar di Nurul Azhar. Saya sedang jadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Azhar. Mudah-mudahan cita niat baik ini terkabul Bapak Ibu. Perlu support Bapak Ibu semua. Karena kalau tidak kita bersama, Abdul Somad ini hanya sebatang lidi. Sebatang lidi tidak bisa buat apa-apa. Untuk tusuk gigi pun orang nggak mau, kotor jorok. Tapi kalau beberapa batang lidi ini bersatu, dia menjadi sapu lidi. Jangankan untuk mengusir sampah, mukul pencuri pun mati. Sapu lidi yang besar, masuk maling, pukul, mati. Tapi kalau hanya sebatang lidi menjadi sampah-sampah yang tak berguna. Tapi kalau kita bisa bersama, itulah makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong buat dosa dan permusuhan. Kami ingin mengajak pikiran ibu memikirkan umat, pikiran bapak memikirkan umat. Karena kalau bapak tidak diajak memikirkan umat, otak ini akan berpikir untuk yang lain, berpikir untuk beli motor baru, berpikir untuk beli mobil baru, berpikir untuk jam tangan baru, berpikir untuk rumah baru, berpikir untuk orang rumah baru. Ibu juga kalau otak ini tidak dipakai untuk memikirkan agama, ibu akan mikir mau beli tas harga 1 miliar. Karena nonton tiap hari artis bicara tas. Sampai yang udah terpidana pun bawa tas juga. Ibu akan mikir bagaimana beli gelang, bagaimana beli anting. Kemarin waktu undangan tetangga cincinnya 3, gimana supaya saya 6, mau makan pun gini. Karena otak ini terus berpikir. Jadi kami pikiran tidak bisa dibuat mati, pikiran tidak buat di stop. Kita mengarahkan pikiran. Nanti ibu dan bapak pikirannya mulai berubah. Apakah anak-anak di Nurul Azhar sudah makan? Bagaimana dengan berasnya? Bagaimana dengan tukang masaknya? Itu yang kami rasakan mengelola yayasan. Saya dengan teman-teman, setiap sebulan sekali kami ngumpul, mikir bagaimana makan mereka, bagaimana sabunnya, bagaimana odol giginya, bagaimana samponya. Maaf beribu maaf, sampai pembalut anak-anak itu pun kita pikirkan. Jangan sampai mereka terbengkalai. Bagaimana kemarin datang penyakit kulit, bagaimana biaya rumah sakitnya, kita pikirkan semua. Memikirkan umat itulah yang membuat kita tidak memikirkan dunia. Bukan berarti dalam Islam orang tidak boleh berpikir tentang dunia, tapi kalau dipikirkan dunia ini tidak ada selesainya. Alhaakumut takasur, kamu saling berbangga, sombong, hatta zurtumul. Nah, itulah nama yayasan. Hatta zurtumul maqabir. Orang yang punya mobil sport harga 5 miliar, dia mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena dia ngelihat temannya punya pesawat jet pribadi. Menengok ke atas terus, nengok mobil jet pesawat pribadi. Tuhan nggak adil. Kenapa mobilku cuma miliar? Kenapa dia punya 5 pesawat? Tapi kalau kita ke pesantren, ngelihat dengan mata kepala gimana anak-anak, gimana fakir miskin, yatim dan duafa, gimana orang-orang yang tidak mampu. Itu pikiran-pikiran yang lain itu. Pergi kita ke mall, ngelihat ada sepatu harga 2,5 juta, ngelihat baju harga 1 juta. Ini Ustaz cerita siapa? Cerita tentang saya sendiri. Datang ke mall, saya tengok baju 1 juta. Yang terbayang saya, berapa karung beras ini? Nengok sepatu 2,5 juta. Ini berapa ini? Turun di lantai 1, ada cuci gudang. Kemeja 100.000, beli 5 untuk pakai supaya ganti. Pas dipakai orang nggak tahu harga kemeja kita 100.000. Oh jadi yang Ustaz pakai ini 100, lain ini hadiah dari Kalimantan Selatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian dibeli mahal-mahal, dicuci lapuk. Rumah dibuat besar-besar megah, tinggal rumah ibu yang cantik, yang mewah, yang hebat, yang lantainya berdecak kagum, orang melihat karpetnya diimpor dari Itali. Begitu ibu meninggal akan diisi oleh orang lain, Bu. Rumah bapak yang cantik, mobil bapak yang mewah, yang megah, yang mahal itu, Pak, mobil bapak itu akan dipakai oleh suaminya yang baru, bronis, brondong manis. Ustadz provokator pengadu domba. Saya tidak mau kehadiran saya merusak cinta kasih sayang ibu. Saya cuma ingin mengajak kita berpikir bahwa kita akan mati, meninggalkan ini semua. Tapi saya nggak ingin juga setelah kajian eksklusif ini semuanya mikir nunduk mau mati aja. Besok pagi pas suaminya ditanya, abang nggak kerja? Kita akan mati, Ma. Justru setelah kita mikir tentang mati ini, makin semangat kerja, makin semangat cari duit, makin semangat dagang, makin semangat bisnis. Karena tujuannya bisa wakafnya besar, infak sodakoh, supaya mengalir hari kiamat, alam marzah kita terang benderang, kubur kita lapang, dan mendapatkan aliran pagi, petang, siang, malam. Anak-anak kita soleh dan solihah, mujahid fisabilillah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang kita inginkan insyaallah. Amin. Doakan supaya Ustadz Somad juga di Pekanbaru pondok ini berhasil. Terus Pak Ustadz kalau udah selesai pondok ini nanti selesai,
Hidup ini nggak ada selesainya. Fa idza faraghta fansab. Kalau selesai Nurul Azhar, kita buat Nurul Azhar 2, Nurul Azhar 3, Nurul Azhar 4. Nggak ada berhentinya. Medan sudah Nurul Azhar 2, Riau sudah Nurul Azhar 2, Kalimantan baru Nurul Azhar 1. Selesai Nurul Azhar 1, buat Nurul Azhar 2. Selesai Nurul Azhar 2, Nurul Azhar 3. Kenapa? Semakin banyak mengalir, semakin. Jadi tidak ada pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Berhenti berarti mati. Orang yang berhenti berarti sudah mati sebelum malaikat maut datang. Tidak pernah kita berkata berhenti. Tapi ini kita akan laksanakan terus. Bapak Ibu siap? Dari bunyinya nggak siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembicaraan Ustadz Abdul Somad selama 50 menit ini, apakah dapat dipahami dengan baik? Alhamdulillah. Pesan-pesannya adalah supaya kita tidak hanya memikirkan dunia, supaya jangan hanya sekedar ceramah, naik panggung, turun tablik akbar, selesai, tapi ada sesuatu amal yang nyata. Jangan sampai Abdul Somad itu dibilang orang, apa itu Abdul Somad itu NATO? Apa itu NATO? No action, talking only. Ngomong aja. Mana buktinya? Sekarang orang bisa lihat. Buktinya mana? Tuh ada Nurul Azhar Kalimantan. Tuh ada Nurul Azhar Medan. Tuh ada Nurul Azhar Riau. Tapi bukan punya Abdul Somad. Bukan milik pribadi Abdul Somad. Tidak diwariskan ke anak Abdul Somad. Ini milik umat, milik kita bersama. Hanya saja dikelola oleh yayasan. Yang mengawasinya siapa? Yang mengawasinya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan ngundang Abdul Somad itu susah, kalau nggak dijemput pakai pesawat nggak mau datang. Ya iya, masa naik sampan? Tapi dia nggak pernah minta mesti duduk di kelas eksekutif, nggak pernah. Abdul Somad itu kalau nggak di hotel bintang 5 nggak mau, belum pernah. Buktinya kami nggak dapat jadwal. Bapak Ibu bisa jelaskan? Abdul Somad itu jadwalnya setahun cuma sekali ke Kalimantan. Dan itu dipadatkan selama 3 hari. Yang nyusun tuh Ustadz Atta. Kamu kok tahu? Makanya ikut eksklusif. Makanya kami tahu jadwal dia. Jangan tuduh-tuduh aja. Kemarin mau dipajang gambar saya besar-besar. Saya bilang jangan. Kenapa? Kami kan cuma mau pakai gambar Ustadz. Kalau gambar saya ada, saya nggak datang, nanti muncul fitnah. Abdul Somad nggak mau datang karena honornya nggak besar. Padahal bukan begitu. Saya datang setahun sekali. Semua bupati-bupati yang kemarin, Ustadz Somad datang ya, saya tunjuk Ustadz Atta. Ustadz Somad datang ya, Ustadz Atta. Saya nggak berani mengiyakan. Kenapa? Karena kalau saya iyakan, saya datang bolak-balik, rusak jadwal ini semua. Saya datang setahun sekali, datang hari Kamis, pulang hari Ahad. Jadwal dari mulai datang, Kamis siang, malam Jumat, Jumat subuh, khutbah Jumat, Jumat siang, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang, malam Ahad, Ahad subuh, Ahad. 1 hari 3 kali seperti makan obat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar dialog kita. Kita interaktif, ada acara-acara lain, saya serahkan kepada Adinda host kita yang ganteng, yang cerdas. Mudah-mudahan beliau menjadi pejuang mujahid fisabilillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustadz Haji Abdul Somad. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan kajian eksklusif pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan untuk penggalangan dana untuk pembangunan pondok pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Nantinya bagi Bapak dan Ibu yang di sini yang ingin mewakafkan hartanya, dipersilakan. Nanti ada teman-teman sekalian yang akan berkeliling untuk mengambil dana-dana dari Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian silakan yang ingin berdonasi di atas 10 juta rupiah boleh angkat tangannya Bapak. Di atas 10 juta rupiah akan kami berikan kesempatan untuk bisa berfoto bersama dengan Tuan Guru kita Haji Abdul Somad. Silakan tunjuk tangannya yang di atas 10 juta. Ustadz, saya interupsi. Tadi malam di Amuntai berfoto dengan saya itu 25. Kenapa bisa turun ini harga? Enggak, bercanda. Nantinya dimulai dari 10 juta dulu Ustaz. Oke, silakan.
yang di atas 10 juta rupiah, angkat tangannya silakan biar bisa dicatat oleh teman-teman panitia. Silakan angkat tangannya lebih tinggi lagi. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dulu ya. Ustadz Atta, jamaah kita dibuatkan grup. Satu grup WhatsApp itu bisa nggak, Dek? 300 orang. 400. Buatkan grup. Ada di antara jamaah yang bertanya. Nanti Ustadz Atta melanjutkan. Ustadz Somad, ini ada pertanyaan jamaah. Saya jawab pakai voicemail. Ada yang meninggal, kita doakan. Ada yang sakit, kita doakan. Sehingga kita ada hubungan keterkaitan dengan jamaah. Jamaah ini tidak jamaah liar. Buatkan grupnya insya Allah. Baik, lanjut. Kalau lebih dari 400 Ustaz berarti harus bikin 2 grup. Oke. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian silakan yang ingin berdonasi silakan angkat tangannya lagi, boleh? Ya, boleh 4 orang dulu yang angkat tangannya silakan bisa maju ke depan. Dimulai dari ibu yang di depan dulu silakan. Kemudian ada ya, baik, 4 orang ibu-ibu dulu ya. Silakan Ibu bisa lanjut ke depan. Ibu juga. 1 orang ibu lagi, 4 orang. 1 lagi. Oke, silakan Ibu maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk mereka berempat pertama dulu ya, yang berdonasi di atas 10 juta rupiah. Nantinya bagi Bapak Ibu yang ingin mensedekahkan atau menginfak pada hari ini juga nantinya ada teman-teman dari Basnas Provinsi Kalimantan Selatan yang akan berkeliling untuk mengambil dana dari teman-teman sekalian. Ya, ini ibu-ibu dulu ya. Bagi bapak-bapaknya silakan 4 orang.